Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Muklis, dalam pembelajaran fisika itu super duper. Kita akan mempelajari rangkaian seri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, memahami konsep dasar rangkaian seri, dan yang kedua, mengetahui penerapan rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa suratul Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, ayo kita mempraktekkan Quranic Immunity agar kita terhindar dari virus-virus, terutama virus corona. Pastikan kondisi kalian dalam keadaan suci. Ambillah Al-Quran dengan tangan kanan. Cium Al-Quran, tempelkan Al-Quran di dahi. Pegang erat-erat Al-Quran di dada. Bukalah Al-Quran secara acak. Hitung dari atas baris ke-7. Lalu kita baca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cium Al-Quran, tempelkan Al-Quran di dahi. Pegang erat-erat Al-Quran di dada. Yang akan kita pelajari ini hanyalah konsep-konsep dasarnya dulu. Tentu kita tidak akan belajar tentang soal yang seperti ini atau seperti ini. Untuk itu, saya ingin kalian mencoba dulu kuis yang akan tayang setelah pariwara berikut ini. Number 1. Number 2. Number 3. Yakin tuh jawabanmu bener, sudah bener. Pasti gak yakin itu. Atau kalau yakin itu bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya, apa sih gitu. Nah, karena untuk memantapkan keyakinanmu itu, mari kita bahas satu persatu melalui tayangan video berikut ini. Oke, kita akan diskusi tentang konsep-konsep dasar rangkaian listrik seri ya.
Di sini saya menggunakan Circuit Construction Kit AC/DC Virtual Lab ya. Silakan kalian semua bisa unduh software ini gratis ya, di deskripsi yang ada di bawah nanti ya. Oke, diskusi pertama kita akan membahas tentang apakah posisi dari lampu berpengaruh terhadap kekuatan nyala lampu. Apakah jika lampu semakin dekat dengan kutub positif baterai, nyalanya semakin terang, atau malah redup, atau sama saja? Gimana ya? Kita buktikan dengan membuat rangkaian arus listrik seri. Baik, ayo bareng-bareng kita rangkai rangkaiannya. Rangkaian listrik sudah jadi. Kita tepuk tangan dulu. Plek. Anggap aja kalau kita analogikan ya, ini kamu ya, yang lagi cinta-cintanya, ini kamu adalah sebuah baterai, lagi cinta-cintanya ini. Cintamu ini sangat tinggi ya, lagi tinggi-tingginya, lagi masa kasmaran ini. Oh, kita anggap ini cintamu adalah 100%. Wes. 100 volt. Ngeri ini. Lagi sangat cinta-cintanya. Wow. Ini ya. Lampunya menyala terang ya. Sekarang kita buktikan apakah jika lampu ini semakin dekat dengan baterai, nyalanya semakin terang, semakin redup, atau sama saja. Ternyata sama saja ya terangnya ya. Oke. Sekarang gimana kalau ini sangat jauh dari kutub positif baterai? Kita lihat, kita cek ya, kira-kira apa yang terjadi. Apakah semakin terang, semakin redup, atau sama saja? Oke. Ya, sama saja ya. Kalau dilihat sekilas ya, tentu ya ini posisi dari lampu, apakah dia semakin dekat atau semakin jauh, ternyata sama-sama terang ya. Dia tidak peduli apakah lebih dekat dengan kutub positif atau lebih jauh, ternyata faktanya sama-sama terang. Kita buktikan juga nih, boleh dengan voltmeter ya, dengan ukur tegangan. Oke, di titik lampu yang pertama berapa nilainya? Oke, 30 volt. Di titik lampu yang kedua. Oke, ternyata juga sama ya, sebesar 30 volt. Jadi mereka berdua merasakan tegangan yang sama sebesar 30 volt. Ini sama ya dengan hubunganmu ya, meskipun jaraknya jauh dekat ya, ternyata kalau kamu dengan dia itu sudah sangat cinta ya, hasil itu ya sama saja, yang namanya cinta ya. Seperti lampu ini tadi ya, lampu ini dekat dengan kutub positif, nyalanya terang, cintamu terang gitu ya. Nggak dekat-dekat amat, nggak jauh-jauh amat ya, terang ya. Meskipun LDR seperti ini ya, terpisahkan oleh pulau. Baik, diskusi kita yang kedua adalah apakah adanya hambatan yang lain gitu ya, berpengaruh terhadap nyala lampu yang lain gitu. Ini kita anggap ini kamu nih ya, ini kamu. Baterainya kita anggap kamu ya. Kamu lagi sangat cinta-cintanya sama dia sampai teganganmu ini 100 volt. Wis. Ngeri guys ya. Sama terang. Sekarang kita anggap lampu yang pertama ini kamu ya. Ini hambatan ini, misalkan ada cowok atau cewek lain atau camer ya, yang paling pas ini mungkin camer ini. Kita coba ini. Ternyata si camer ini nggak suka sama kamu, ini menghambat, ini hambatannya 100. Oh no. Ternyata redup. Hubunganmu akan redup ini. Ya, jadi jika ada yang menghambat, tentu saja hubunganmu sama si doi ini ya, hubunganmu sama si doi pasti akan meredup nih. Nah,
Sekarang kita lihat nih, misalkan hambatan ini atau si camer ini ya, si camer ini tidak memberikan hambatan, hambatannya kecil sekali gitu ya. Sudah ikhlas sekali sama kamu, misalkan nilai hambatannya 1 gitu ya. Apa yang terjadi? Ini ya elektronnya semakin cepat. Ini pertanda hubungan makan semakin baik gitu ya. Jadi ternyata berpengaruh aja. Jadi jika ada satu lampu atau satu hambatan yang berada di situ, itu ternyata berpengaruh ya. Jadi ketika lampu yang sebagai hambatan ini diturunkan hambatannya, otomatis satu lampu yang lain nyalanya akan semakin terang. Itu ya. Kalau lampu yang satu ini hambatannya semakin naik, otomatis lampu yang satunya akan semakin redup. Oke, yang ketiga, apa yang terjadi jika dalam rangkaian listrik ada beberapa lampu dan salah satu lampu mati atau dicabut? Nah, ini misalkan kamu ya, ini kamu sangat mencintai si dia ini ya. Karena kamu sangat cinta sama si dia, ya otomatis teganganmu ini sangat tinggi ya. Oke, misalkan cintamu sama si dia ini, si lampu yang sebelah sini ini 100 volt ya. Ngeri. Cinta sama si dia ya. Oke. Nah, ketika lampu ini sangat terang. Oke. Ini si doi. Ya, ini si doi, ini lu, ini kamu, ini misalkan si camer, si bapaknya si dia, ini ibunya si dia. Sekarang apa yang terjadi jika salah satu dari lampu ini putus ini? Nah, ini sama dengan ini nih. Apabila salah satu dari mereka nggak merestui lu, nggak merestui kamu ini. Nah, ini apa kira-kira yang terjadi? Kita cabut ini, kita cabut. Kandas hubungan kamu. Berarti hubungan kamu harus kamu hentikan. Kalau mereka nggak setuju ya, kamu harus hentikan aja gitu ya. Sama dengan si lampu ini ya. Ketika si lampu ini kita cabut satu ya, ternyata ini sama dengan memotong kabel, sama dengan memotong hubungan kamu ini. Ya, gitu ya, ternyata pengaruh dicabutnya salah satu lampu ternyata berpengaruh banget terhadap lampu yang lain gitu ya. Ya, seperti ini ternyata satu dicabut, yang lainnya ikut mati semua. Ini sama dengan hubungan kamu ya, salah satu camer gak setuju, sudahlah, hancur hubungan lu. Oke, gitu. Ini pengaruh dari cabutnya salah satu lampu terhadap lampu yang lain. Kira-kira apa penerapan rangkaian sehari pada kehidupan sehari-hari? Gini nih, misal kalian punya restoran yang sangat besar nih, sangat besar pokoknya. Tentu kita butuh banyak lampu. Untuk mempermudah dalam menghidupkan lampu-lampu tersebut, maka kita harus gunakan rangkaian sehari. Sekali kita tekan saklar dep, semua lampu bisa nyala. Sekali kita tekan lagi saklar dep, semua lampu akan mati gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena rangkaian listrik seri menggunakan satu jalur rangkaian. Jika kita menyambungkan kabel tersebut dalam satu rangkaian, tentu semua lampu akan menyala. Tapi ketika kita memutuskan satu kabel tersebut, kita matikan saklar tersebut, tentu semua lampu akan mati karena arus listriknya tidak lewat atau tidak jalan. Nah, itu. Untuk mengecek pemahaman kamu, silakan kerjakan kuis berikut. Nah, di link berikut ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mari kita baca doa sesudah belajar. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya indah hajati wala tangsani ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.